Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Untuk memulai kegiatan belajar kita, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Memulai kegiatan belajar kita, Bapak Guru cek hadiran dulu ya. Aleda hadir, Paradila hadir, Yusuf hadir, Wilhelmus hadir, Paulus. Oke, hadir semua ya. Oke anak-anak, masih ingat mata pelajaran yang kita bahas kemarin? Tentang apa? Kebinekaan Indonesia. Apa yang disebut semboyan Indonesia kemarin? Bineka? Bineka Tunggal Ika, yang artinya? Berbeda-beda tetap satu jiwa. Contoh keberagaman Indonesia itu apa aja? Budaya, adat, agama, adat istiadat. Nah, kalau hari ini kita belajar tentang gotong royong. Nah, anak-anak pernah dengar apa itu kata gotong royong? Apa artinya? Bekerja sama. Nah, anak-anak, gotong royong adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk bekerja sama antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan, untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan secara bersama-sama. Nah, gotong royong terdiri dari dua kata, yaitu gotong dan royong. Dalam bahasa Jawa, artinya gotong artinya memikul atau mengangkat, sedangkan royong berarti bersama-sama. Nah, jadi gotong royong artinya mengangkat bersama-sama atau bekerja sama. Nah, anak-anak, ada beberapa makna dari gotong royong, yaitu untuk mencerminkan persatuan antara satu dengan yang lain dan membangun solidaritas, membangun hubungan kerjasama, memperkokoh persatuan dan kesatuan antara kehidupan masyarakat gitu. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong adalah kebersamaan. Nah, anak-anak ketika dalam kegiatan gotong royong pasti kita semua berpartisipasi untuk bekerja sama dan menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Nah, antara si A, si B kan bersama-sama dalam bekerja. Terus nilai yang kedua adalah persatuan. Nah, ketika dalam gotong royong antara satu dengan yang lain tidak akan memisah-misah, tetapi berkumpul dan bersatu dan bekerja sama untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Terus nilai yang ketiga yang terkandung dalam gotong royong adalah rela berkorban. Nah, dalam gotong royong pasti kita masing-masing mempunyai kepentingan pribadi, misalnya pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Tetapi dengan demi gotong royong kebersamaan, kita harus mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Berarti kita harus rela berkorban kegiatan atau kepentingan kita sendiri demi kepentingan bersama. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai rela berkorban. Terus yang keempat adalah tolong menolong. Nilai yang terkandung dalam gotong royong yang keempat adalah tolong menolong, yaitu ketika satu dengan yang lain melaksanakan pekerjaan, misalnya si Elmus dengan teman-temannya semua, pasti kalian akan saling membantu satu dengan yang lain. Misalnya kalian gotong royong di lingkungan sekolah ini, kalian mau bersihkan lingkungan kelas, pasti antara satu siswa dengan siswa yang lain akan saling
saling membantu. Terus nilai yang berikutnya adalah sosialisasi. Nah, ketika berada gotong royong, tidak hanya bekerja, tetapi juga akan menyampaikan apa yang harus dicapai. Misalnya, si A berkata, kita harus bersihkan dulu yang misalnya lapangan, atau membersihkan kelas dulu, baru nanti keluar ke lapangan. Nah, disitulah kalian akan menyampaikan apa yang harus dicapai lebih dahulu gitu. Jadi kalian akan saling berkomunikasi dengan antara satu dengan yang lainnya. Di situ nilainya. Jadi terus manfaat dari gotong royong adalah yang pertama adalah untuk meringankan pekerjaan. Nah, contoh ketika kita melakukan gotong royong yang seharusnya itu pekerjaan yang berat atau pekerjaan yang lama, membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan, tetapi ketika kita saling bekerja sama gotong royong pasti akan meringankan suatu pekerjaan. Misalnya kita mengangkat misalnya mengangkat kursi, meja, memindahkan di kelas sebelah. Tetapi karena kita saling bantu dengan yang lain, gotong royong, maka sesuatu yang kita angkat itu menjadi ringan. Tidak. Oke, terus manfaat yang kedua adalah menghemat waktu. Nah, ketika sama halnya tadi, ketika kita bekerja, waktunya akan terhemat ketika kita gotong royong, bekerja sama-sama. Nah, ketika pekerjaan itu membutuhkan waktu yang banyak, waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan itu, tetapi ketika kita saling bekerja sama, saling membantu dan satu dengan yang lain, akan mempersingkat waktu. Yang seharusnya waktu yang dibutuhkan 1 hari untuk menyelesaikan pekerjaan itu, ketika kita sama-sama bekerja, saling membantu satu dengan yang lain, maka pekerjaan itu waktunya akan semakin dipersingkat. Nah, terus yang berikutnya adalah manfaatnya adalah meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup dan sosial. Nah, anak-anak ketika kita saling gotong royong, saling bantu dengan yang lain, kita hidup dalam gotong royong, pasti kita kualitas hidup kita, kualitas sosial kita antara satu dengan yang lain, maka akan semakin meningkat. Nah, di situ kita akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ketika kita membantu orang lain, pasti hubungan kita semakin dekat antara satu dengan yang lain. Ketika kita gotong royong, misalnya Elmus bantu Miriam, pasti ketika saling membantu akan semakin dekat atau semakin erat hubungan, atau semakin dekat kenalannya gitu, ketika kita saling membantu. Nah, yang berikutnya adalah manfaatnya adalah memperkokohkan persatuan dan kesatuan. Nah, ketika kita berada dalam kegiatan gotong royong, di situ akan memperkokohkan persatuan dan kesatuan. Nah, kembali lagi tadi bahwa ketika kita gotong royong mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, maka persatuan dan kesatuan akan semakin kokoh karena kita tidak mementingkan lagi kepentingan kita sendiri, tetapi kita akan mementingkan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, anak-anak, dari materi hari ini Bapak Guru akan memberikan tugas diskusi kelompok. Nah, boleh nanti bagi 2 kelompok, yang ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, silakan. Oke, anak-anak, kita sudah bentuk dalam 2 kelompok. Nah, di sini Bapak Guru mempunyai soal, ada 5 soal. Nanti anak-anak boleh masing-masing kelompok boleh kerjakan, dan hasilnya nanti, hasil diskusinya boleh dipresentasikan ya. Oke, nanti misalnya ada kesulitan boleh ditanya. Baca dan memahami soalnya dan kalian jawab ya. Ini bisa, kelompok 2 bisa. Kalau ada yang sulit ditanya ya.
Apa itu gotong royong, manfaat gotong royong. Di kelompok ini siapa ketuanya? Ketuanya, oke. Nanti yang catat siapa? Oke, yang catat. Nanti yang presentasi siapa? Oke, mantap. Sudah bagi-bagi tugas ya? Oh, ini yang presentasi. Oke. Nanti kamu tulis jawaban, misalnya ada pertanyaan dari kelompok lain, kamu yang tulis ya? Oke. Nah, ini yang tulis jawabannya. Ini yang, ketua ya? Ini ketua, tulis jawaban, presentasi. Nah, kamu nanti yang duduk di sini, kamu tulis pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain ya? Oke? Oke. Nah, bagaimana? Ada kesulitan? Aman? Di sini siapa ketuanya? Oke, Paulus. Ketuanya Yusuf. Nah, nanti di sini ketua Yusuf, satu orang yang menulis pertanyaan dari kelompok lain pas kalian presentasi, Paulus, yang menulis jawaban. Misalnya kalau ada kesulitan, boleh ditanya ya. Waktunya 15 menit, mulai dari sekarang ya. Oke anak-anak, waktu diskusinya udah selesai. Boleh masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Saya persilakan kelompok 1 duluan. Kelompok yang lain boleh dengar ya. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan. Selamat pagi Bapak semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerjaan kami dari sesi 6. Pertama, apa pengertian dari gotong royong? Jawabannya, gotong royong adalah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengharapkan imbalan, penerimaan, semangat bersama, dari solidaritas, dan saling membantu. 2. Sebutkan 3 nilai yang terkandung dalam gotong royong. Jawabannya, 3 nilai yang terkandung dalam gotong royong adalah kebersamaan, persatuan, tolong-menolong. Itu saja yang kami presentasikan. Terima kasih. Oke baik anak-anak, sudah selesai presentasinya, jawaban kalian sudah bagus. Nanti hasilnya dari kelompok 1 dan kelompok 2, jawaban kalian boleh dikumpul ya. Nanti Bapak Guru kasih nilai. Nah, hari ini yang kita pelajari adalah tentang apa? Gotong royong. Nah, apa arti dari kata gotong royong? Bekerja sama. Gotong royong terdiri dari berapa kata? 2 kata. Yang pertama kata gotong, yang artinya memikul atau mengangkat. Terus royong artinya bersama-sama. Oke. Nah, tadi gotong royong itu mempunyai nilai-nilai apa saja nilainya? Yang pertama adalah bekerja sama. Yang kedua, persatuan. Yang ketiga, tolong menolong. Yang keempat, rela berkorban. Terus ada lagi? Apa lagi? Sosialisasi. Nah, itu yang menjadi nilai-nilai gotong royong. Manfaatnya apa saja tadi? Meningkatkan, meringankan pekerjaan. Terus menghemat waktu dan biaya. Terus oke. Terus ada lagi? Apa lagi? Meningkatkan kualitas hidup bersama. Oke, baik. Kita pelajari hari ini. Saya minta satu orang untuk membawa kita dalam doa. Aleda ya. Oke. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa dalam kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik anak-anak. Belajar kita cukup sampai di sini. Boleh pulang ke rumah masing-masing. Selamat siang. Selamat siang, Guru.